pertama ada penghancur atau crusher, yang kedua ada penggiling atau grinders, dan yang ketiga ada pemotong. Yang pertama kita membahas tentang penghancur atau crusher, itu dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada tipe of jaw crusher, di mana jaw crusher adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan padatan menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Dan untuk sumber geraknya itu dari motor listrik, di mana jaw crusher itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada Dutch tipe dan yang kedua ada black tipe. Untuk perbedaan dari kedua tipe, yang pertama ada tipe black crusher, itu ukuran produk yang dihasilkan itu lebih heterogen. Jadi nanti ukuran produk yang dihasilkan itu bervariasi, ada yang kecil, ada yang besar. Untuk sumber geraknya atau titik pivotnya itu terletak di bagian atas alatnya. Yang ketiga, kapasitas fitnya itu lebih besar, sekitar 7 ton per jamnya. Untuk tipe yang kedua ada tipe Dutch crusher, di mana ukuran produk yang dihasilkan itu lebih homogen. Jadi nanti ukuran produk yang dihasilkan itu mempunyai satu ukuran saja. Yang kedua, sumber geraknya atau titik pivotnya terletak di bagian bawah alatnya. Yang ketiga ada kapasitas fitnya itu lebih kecil dari tipe black crusher, di mana kapasitas fitnya itu sekitar 1 ton per jamnya. Untuk yang pertama ada Dutch tipe, di mana tipe ini tuh jarang digunakan karena material yang akan dihancurkan itu mudah tersumbat di alatnya, karena titik pivotnya atau sumber geraknya itu berada di bawah alatnya, sehingga proses penghancurannya itu lebih sulit. Untuk tipe Dutch ini biasanya digunakan untuk menghancurkan bahan yang bersifat keras seperti batu, granit, ataupun basalt. Untuk tipe yang kedua ada tipe black, itu lebih umum digunakan karena titik pivotnya atau sumber geraknya itu berada di atas alat, sehingga proses penghancurannya itu juga lebih mudah, dan material yang akan dihancurkan itu tidak mudah tersumbat di alatnya. Untuk rasio pengurangan ukurannya rata-rata sekitar 8:1, di mana nantinya ukuran material yang akan dihancurkan itu 8 cm, maka produk yang dihasilkan itu kira-kira sekitar 1 cm. Untuk tipe black ini sama digunakan untuk menghancurkan bahan yang bersifat keras. Untuk selanjutnya, komponen dari alatnya tipe black dan tipe Dutch itu sama, yang membedakan hanya titik pivotnya atau sumber geraknya ini tadi. Untuk komponen alat yang pertama ada fixed jaw, di mana plat ini itu terbuat dari baja yang tidak bergerak karena plat ini itu sebagai tumpuan si material yang akan dihancurkan nantinya. Untuk yang kedua ada moving jaw, di mana plat ini terbuat dari baja juga, tetapi plat ini itu bergerak maju mundur maupun ke atas ataupun ke bawah karena plat ini itu digerakkan oleh motor listrik. Untuk yang ketiga ada crushing chamber, di mana crushing chamber adalah tempat material yang akan dihancurkan. Yang keempat ada sizing gap, di mana sizing gap itu jarak antara plat fixed jaw dengan plat moving jaw, di mana sizing gap ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Jadi nantinya ukuran produk yang diinginkan itu berapa bisa diatur di bagian sizing gapnya. Untuk yang terakhir ada discharge crush, di mana discharge adalah tempat keluarnya material atau tempat keluarnya si produknya yang sudah dihancurkan tadi. Untuk tipe yang kedua ada tipe of size reduction equipment, di mana tipe ini itu biasanya digunakan untuk kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien dari jaw crusher karena prosesnya secara kontinu. Di mana tipe size reduction equipment ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gyratory crusher dan yang kedua ada roll crusher. Untuk yang pertama ada gyratory crusher, di mana gyratory ini biasanya diaplikasikan di bidang penghancur mineral. Untuk komponen alatnya itu hampir sama dengan tipe jaw crusher. Yang pertama ada fixed jaw, itu plat juga yang terbuat dari baja yang tidak bergerak karena plat ini tuh berfungsi sebagai tumpuan material yang akan ditumbuk nantinya. Tetapi plat ini itu berbentuk seperti kerucut. Yang kedua ada crushing head, di mana crushing head itu fungsinya hampir sama dengan moving jaw yang berada di tipe jaw crusher, karena sama-sama berfungsi sebagai penghancur si materialnya, karena crushing head ini itu berada di tengah alat yang bergerak memutar, sehingga material yang dimasukkan ke alatnya itu akan bertumbukan dengan plat fixed jaw dengan plat crushing head ini, sehingga material yang dimasukkan ke alatnya itu bisa hancur. Yang ketiga ada discharge, di mana discharge adalah tempat keluarnya si materialnya atau tempat keluarnya si produk yang sudah dihancurkan. Yang kedua ada roll crusher, itu biasanya diaplikasikan di bidang makanan karena material yang akan dihancurkan
itu tidak terlalu keras, seperti untuk menghancurkan kedelai menjadi tepung, dan juga biasanya diaplikasikan di bidang semen dan digunakan untuk menghancurkan batu kapur maupun belerang. Untuk rollnya sendiri itu mempunyai jenis yang berbeda-beda, ada yang single roll, ada yang double roll, dan juga untuk permukaan rollnya sendiri itu ada yang bergerigi dan ada yang halus, dimana nanti produk yang dihasilkan itu akan berbeda antara roll yang bergerigi dengan roll yang halus. Ukuran produk yang dihasilkan itu lebih halusan menggunakan roll yang halus dibandingkan roll yang bergerigi. Untuk perputaran rollnya sendiri itu mempunyai kecepatan yang sama, tetapi arah perputarannya itu berbeda. Untuk rasio pengurangan ukurannya rata-rata sekitar 4:1 hingga 2,5:1. Selanjutnya kita membahas tentang penggiling atau grinders. Contoh alatnya itu ada hammer mill, di mana hammer mill ini biasanya digunakan untuk mengurangi material yang berukuran sedang ke ukuran yang lebih kecil lagi. Biasanya material yang akan dihancurkan itu produk hasil dari jaw crusher atau gyratory crusher, kemudian ditumbuk dengan menggunakan rotor yang berada di tengah alat hammer mill ini yang berputar dengan kecepatan yang tinggi, sehingga material yang dimasukkan ke hammer mill dapat ditumbuk dengan rotor dan menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Setelah ditumbuk menggunakan rotor, material yang sudah halus itu menuju ke saringan dan disaring dan menuju ke pembuangan atau discharge-nya. Kemudian ada revolving grinding mills, di mana revolving ini biasanya digunakan untuk material yang cukup halus, dan media penggilingnya itu biasanya berbentuk bola ataupun batangan yang terbuat dari baja maupun porselen. Nah, untuk pengaplikasiannya biasanya digunakan untuk material yang bersifat basah ataupun kering. Untuk alat revolving grinding mills ini itu berbentuk tabung. Kemudian material yang akan dihancurkan itu dimasukkan dari atas alatnya atau atas tabungnya ini. Kemudian tabung ini diputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga media penggilingnya itu bertumbukan dengan materialnya, sehingga material yang akan dihancurkan itu bisa benar-benar halus. Selanjutnya kita membahas tentang problem 14.2/1, di mana materi ini itu sudah dijelaskan di materi sebelumnya yang tentang constant pressure filtration and filtration constant, di mana pada soal ini itu membahas tentang filtrasi dari CaCO3, di mana suhu airnya itu sebesar 298,2 Kelvin atau sama dengan 25 derajat Celcius, dan untuk constant pressure-nya itu sebesar 46,2 kN per meter persegi atau sama dengan 6,7 PSIA, dan untuk area dari plate and frame-nya itu sebesar 0,0439 meter persegi atau sama dengan 0,473 feet persegi, dan konsentrasi selarinya itu sebesar 23,17 kg solid per meter kubik filtrat. Pada soal ini kita disuruh mencari nilai alfa dan nilai Rm-nya. Langkah yang pertama kita mencari nilai B dan nilai Kp, di mana pada soal sudah diketahui nilai waktunya dalam satuan sekon dan nilai volumenya dalam satuan meter kubik. Kemudian kita mencari perbandingan antara waktu dengan volumenya. Setelah itu kita membuat grafiknya, di mana pada sumbu X-nya adalah volume filtrat dan sumbu Y-nya adalah perbandingan antara waktu dengan volumenya. Setelah membuat grafik, kita dapat mencari nilai persamaan linier dari grafiknya, dan didapatkan persamaan liniernya sebesar Y sama dengan 13,018 X ditambah 28,232. Dari persamaan liniernya kita dapat mencari nilai B dan nilai Kp-nya, di mana nilai B adalah nilai intercept-nya dan nilai Kp-nya adalah nilai slope atau nilai gradiennya. Kemudian kita mencari nilai viskositas, di mana nilai viskositasnya ini didapatkan dari tabel appendix A.2-4 pada halaman 960 buku Jean Koplis, di mana pada suhu 298,2 Kelvin didapatkan nilai viskositasnya sebesar 0,00089 kg per meter sekon. Kemudian kita mencari nilai alfanya atau nilai spesifik cake resistance, di mana nilai alfanya ini didapatkan dari persamaan rumus Kp sama dengan alfa dikalikan mu kalikan Cs
dibagi dengan A kuadrat dikalikan constant pressure. Kemudian nilai yang sudah diketahui di soal dan nilai yang sudah didapatkan dari grafik sebelumnya dimasukkan ke dalam persamaan rumus dan didapatkan nilai alfanya sebesar 1,106 dikalikan 10 pangkat 11 meter per kilogram. Kemudian kita merubahnya dalam satuan British, di mana 1 meternya itu 3,2808 feet dan 1 kilogramnya sebesar 2,2046 lbm. Kemudian nilai 1,106 kali 10 pangkat 11 dikalikan dengan 3,2808 dan dibagi dengan 2,2046 dan didapatkan nilai alfanya dalam satuan British sebesar 1,65 kali 10 pangkat 11 feet per lbm. Kemudian kita mencari nilai Rm-nya atau nilai resistance of filter medium, di mana nilai Rm-nya didapatkan dari persamaan rumus B sama dengan mu kali Rm dibagi dengan A dikalikan constant pressure-nya. Kemudian nilai yang sudah diketahui di soal dan sudah didapatkan dari grafik dan perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam persamaan ini dan didapatkan nilai Rm-nya sebesar 6,4 kali 10 pangkat 10 meter pangkat min 1. Nilai ini itu dalam satuan SI. Kemudian kita merubahnya dalam satuan British, di mana 1 meternya adalah 3,2808 feet. Kemudian nilai ini dibagi dengan 3,2808 dan didapatkan nilai Rm-nya dalam satuan British sebesar 1,95 kali 10 pangkat 10 feet pangkat min 1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.